Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini seorang putri tertua keturunan Ningrat Jawa atau istilahnya keluarga priai yang berarti bangsawan. Ayahnya merupakan seorang bupati Jepara dengan nama Raden Mas Sosroningrat. Sementara ibunya bernama Mas Ajeng Ngasira, putri seorang guru agama di Telukawur, kota Jepara. Permisi Kanjeng. Ya, ada perlu apa dengan saya? Tuan Raden Mas Sosroningrat meminta hamba untuk memanggil Kanjeng untuk menemui beliau. Baik, saya akan segera menemui. Kamu sudah datang. Besok kamu akan kamu bakalan jajanin cara-cara dari uang rumah dan siap untuk bangun rumah anaknya. Ayah, Ada apa putriku? Apa yang ingin engkau ucapkan? ayah, tetapi Kartini belum siap menikah dan masih ingin belajar untuk menambah ilmu saya. Apa yang kamu katakan anakku? Umurmu itu sudah berapa? Pokoknya besok kamu harus siap-siap untuk dipingit. Kenapa, Dek? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Besok aku pingin masuk dan aku belum siap. Aku masih ingin belajar. Tapi, Dek, para perempuan memang harus menjalankan tradisi tersebut. Kenapa Mas? Memangnya tidak boleh ya? Wanita tidak menikah dan menjalankan tahunnya. Bukannya tidak boleh, Dek, tetapi para wanita tidak bisa melindungi dirinya sendiri, sehingga ia harus menikah dengan lelaki yang bisa melindungi dirinya sendiri. Memang, Dek, jika adik sangat ingin belajar, Mas akan memberikan buku untuk adik baca dan belajar. Terima kasih banyak Mas. Belajar yang dia jadi Mas bagi dulu. Kartini memiliki dua orang sahabat yang bernama Stella dan Rosa yang berasal dari Belanda. Karena alasan dipingit, Kartini tidak diperbolehkan untuk keluar rumah oleh orang tuanya selama beberapa hari. Karena hal itu tidak diketahui sesiapapun selain keluarga Kartini, kedua sahabatnya pun khawatir akan Kartini yang tidak terlihat selama beberapa hari.
Mengapa Rosa beberapa hari ini tidak kelihatannya? Jika dia sedang sakit, jadi tidak keluar rumah. Ada benarnya juga perkataanmu, Rosa. Bagaimana jika kita ke rumah Kartini untuk menjemputnya? Baiklah, ayo. Don, silahkan diminum ya. Stella, Rosa, aku sangat kangen sama kalian. Kartini, mengapa kamu tidak kelihatan beberapa hari ini ya? Kami juga sedang merindukanmu, Kartini. Iya, Kartini, apa kamu sedang sakit? Tidak, Rosa. Aku sedang menjalankan masa dingin, jadi tidak boleh keluar dari rumah. Apa itu dipingit, Kartini? Kalau tidak boleh keluar, harus menjelaskan. Apakah itu sebuah rahasia tradisi tidak bisa kamu bicarakan, Kartini? Sepertinya aku menanyakan suatu hal yang dilarang ya. Maaf, Kartini. Tidak apa-apa, Stella. Ini hanya tradisi kuno yang dijalankan dan ini tidak menyenangkan. Kartini, apapun yang terjadi, kamu harus tetap tenang ya. Iya, Kartini, kami akan selalu menyerahkan Kartini. Terima kasih ya, Stella, Rosa. Sama-sama. Tak terasa sudah saatnya kami pulang, Kartini. Iya, benar sudah terasa juga waktunya. Kami pamit dulu, Kartini. Kami akan mengunjungimu lagi di lain waktu. Jaga dirimu baik-baik ya, Kartini. Terima kasih ya, sahabatku. Hati-hati jalan juga. Kami pulang dulu ya, Kartini. Sampai jumpa di lain waktu. Jaga dirimu baik-baik ya, Kartini. Iya, terima kasih ya, sahabatku. Hati-hati di jalan. Iya. Bye-bye. Hari-hari pun berlalu, dan akhirnya hari di mana Kartini serta kedua saudarinya yaitu Rukmini dan Kardina yang akan dipingit pun tiba harinya. Masuk. Anakku, adik-adikmu akan dipingit bersama denganmu besok hari. Silakan masuk, anakku. Permisi, Kak. Kalian tidak galak duduk seperti itu terus. Duduk di sampingku aja. Maaf, Kak. Kalian tidak perlu bersikap formal. Bersikaplah seperti biasa saja. Ayolah duduk di samping kakak. Baik, Kak. Apa kalian merasa senang akan dipingit? Tidak kan? Kakak juga merasakan hal yang sama dengan kalian. Kenapa kalian diam saja? Jangan sungkan berbicara dengan kakak. Iya, Kak. Bagaimana kalau kita belajar saja? Kita belajar diam-diam di kamar ini. Mau, Kak? Aku mau belajar. Aku juga mau, Kak. Mas Sosro Kartono memberikan buku-buku ini untuk dipelajari. Dan kedepannya kita bisa mempelajarinya bersama-sama agar pintar. Meskipun kita akan dipingit nanti.
mau kembali ke kamar dan beristirahat? Ya kak, kami sedikit lelah, mau beristirahat dulu. Baiklah, lagi kita juga udah belajar lama. Baliklah ke kamar kalian masing-masing, beristirahatlah. Ini kak, buku kakak kami kembalikan. Mungkin. Kak, Dan juga Stella. kamu sedang apa Kartini? Aku sedang belajar untuk mengisi waktu luangku. Kenapa kamu sendirian? Di mana yang lain? Sebenarnya aku yang memberitahukan dirimu sesuatu Kartini. Kenapa Stella? Ada apa? Kami akan kembali ke Belanda. Sebenarnya kami sangat ingin Marga Jawa ikut bersama kami. Tetapi sayangnya kami tidak bisa Kartini. Jadi ini perpisahannya. Tidak Kartini. Kita masih bisa menggunakan surat sebagai alat komunikasi kita. Meskipun kita jauh, kita bisa menggunakan itu. Kami akan menantikan surat-surat darimu Kartini. Baiklah, aku akan menuliskan surat-surat untuk dikirimkan ke Belanda. Baiklah, kami akan menantikannya. Sekarang aku pamit dulu ya. Hati-hati ya Stella di perjalanannya. Ya, bye. Semenjak perpisahan hari itu, sedikit demi sedikit Kartini memperdalam ilmunya dengan mempelajari bahasa Belanda dan menuliskan berbagai surat-surat untuk dikirimkan kepada para sahabatnya di sana. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, masa pingit Kartini pun telah usai. Kini Kartini bisa keluar dari rumahnya. Begitu masa pingitnya berakhir, Kartini memutuskan sesuatu hal yang besar untuk dilakukan selagi ia belum menikah, yakni ia mengajar serta menuangkan ilmu pengetahuan yang ia miliki pada para wanita dan anak-anak perempuan yang ada. Ayah, Kartini ingin minta suatu izin kepada ayah. Apakah itu ibu? Kartini ingin mengajar dan menuangkan ilmu kepada wanita maupun anak-anak perempuan di desa ini. Apakah ayah mendukung Kartini? Tentu saja putriku, itu adalah gagasan yang sangat baik. Ayah akan selalu mendukungmu. Terima kasih banyak ayah. Permisi, selamat pagi semuanya. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Selamat pagi, Raden Ajeng. Silakan Raden Ajeng. Apakah gerangan kehadiran Raden di sini? Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu sudah menikah? Iya Raden Ajeng, saya sudah menikah dan ini adalah anak perempuan saya. Siapa namamu dan umurmu berapa tahun? Nama saya Ayu dan saya 13 tahun Raden. Apakah kamu sekolah? Maaf Raden, saya tidak sekolah karena kami tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Apakah kamu ingin belajar? Bisa, saya ingin sekolah Raden. Tetapi bukankah hanya keluarga dari kalangan atas saja yang boleh menempuh pendidikan? Itu tidak benar. Semua orang bisa menempuh pendidikan. Benarkah itu Raden? Iya. Apakah kamu ingin belajar? Saya sangat ingin belajar Raden. Apakah Raden akan membawa anak-anak kami untuk memasuki sekolah? Iya. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin mengajak kalian untuk mengikuti sekolah yang saya dirikan. Jadi saya bisa ikut belajar jika saya mengikuti sekolah Raden? Iya, saya akan membantu kalian menempuh pendidikan dengan sekolah yang saya dirikan.
Besok kalian datanglah. Saya akan mengajarkan tentang hal-hal pendidikan perlahan-lahan. Baik, Raden Ajeng. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Selamat pagi. Permisi Kanjeng, apakah Kanjeng tidak lelah jalan terus-menerus? Apakah kalian lelah? Tidak Kanjeng, kami hanya khawatir Kanjeng kelelahan. Apakah Kanjeng tidak mau beristirahat terlebih dahulu? Atau biarkan kami saja yang menyampaikan pesan Kanjeng kepada para wanita dan anak perempuan lainnya. Tidak perlu, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Lagian ini tersisa satu tempat dan kita selesai. Baik Kanjeng. Selamat pagi dan selamat datang semuanya. Selamat pagi, Raden Ajeng Kartini. Mulai sekarang kita akan belajar bersama-sama ya, dan semoga kedepannya kita bisa menjalin hubungan dengan baik. Iya, Raden. Pertama-tama saya akan mengajarkan cara membaca abjad dan menulisnya dengan benar. Baik. Pertama ikuti semua ucapan saya ya. A, B, C. Permisi, Raden. Maaf, apakah Raden bisa terus mengajar kami seperti ini? Apakah Raden tidak akan bisa? Raden sudah bisa, dikasih mereka Itu tidak akan terjadi dengan manapun. Saya akan mengajar wanita yang ada. Apakah bisa seperti itu, Raden? Kalian tidak perlu khawatir. Yang perlu kalian lakukan adalah belajar dengan giat, dengan apa yang telah saya ajarkan. Terima kasih banyak, Raden. Kartini pun mulai mengajarkan membaca dan menulis kepada para wanita-wanita yang ada di sana setiap hari. Permisi Raden Ajeng. Tuan Raden Mas Suningrat ingin bertemu dan berbicara dengan Ajeng. Baiklah, saya sebentar lagi akan bersama. Baik Raden Ajeng. Permisi. Permisi ayah, ada apa sekiranya ayah memanggil saya? Ayah, saya tidak menyukai beliau. Baiklah, saya akan mencoba bertemu dengan beliau terlebih dahulu. Raden Mas Sosroningrat pun menyampaikan permintaan Kartini kepada pihak Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Diningrat, dan mereka menyetujui permintaan tersebut. Secara pribadi, saya juga memiliki niatan untuk menemui Anda dekat ini langsung. Raden, saya takut. Salam kenal juga Raden Ajeng Kartini. Dia adalah putri cinta kami yang sangat sopan dalam hidup. Mereka yang berkumpul bersama berbincang-bincang sepatah kata untuk membuka suasana agar tidak menegangkan satu sama lain. Sampai mereka membicarakan topik utama mereka berkumpul bersama.
Baiklah, kedatangan saya kemari bersama dengan kedua orang tua saya adalah untuk melamar putri Anda, Raden Ajeng Kartini, secara langsung. Baiklah putriku, apakah kau menerima lamaran dari Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyodiningrat? Iya ayah, Kartini menerima lamaran Raden. Apakah Raden Ajeng Kartini tulus mau menikah dengan saya? Iya Raden. Baiklah kalau begitu, saya akan mengikuti lamaran ini dan akan menyerahkan Kartini ke kamu, Raden. Raden, saya harap setelah Anda menikahi anak saya, Anda bisa menjadi Permisi Raden, saya mempunyai permintaan yang ingin saya sampaikan kepada Raden. Permintaan apa itu? Saya ingin membangun sekolah untuk perempuan-perempuan pribumi. Apakah sekiranya Raden sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut? Mengapa kamu ingin membangun sekolah? Karena saya ingin perempuan-perempuan pribumi memiliki pendidikan, walaupun hanya membaca dan menulis, meskipun mereka sudah berumah tangga. Baiklah, permintaan dan keinginanmu akan saya penuhi Kartini. Terima kasih banyak Raden. Singkat cerita, Kartini dan Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyodiningrat pun menikah pada tanggal 12 November 1903. Setelah sekian lamanya, Kartini memperjuangkan hak pendidikan bagi wanita pribumi. Akhirnya Kartini berhasil membangun sekolahnya dengan nama Sekolah Kartini.